Assalamualaikum, hai English learners. Welcome to Intent Class with me, Arina. Well, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari 6 tenses yang perlu kita kuasai terlebih dahulu. Mengapa hanya 6 dan tidak 12? Berikut alasannya. Nah, ada 2 alasan, yaitu learning steps dan frequently used. Maksudnya, learning step ialah jika kita sudah memahami 6 tenses ini, maka akan lebih memudahkan kita memahami 6 tenses lainnya. Dan frequently used maksudnya pola kalimat yang terdapat di 6 tenses ini sering digunakan di percakapan sehari-hari. Nah, saran saya sebelum teman-teman mempelajari apa itu tenses, teman-teman harus paham apa itu sentence, baik yang verbal maupun yang nominal. Nah, supaya tidak berlama-lama, kita langsung ke tenses yang pertama, yaitu simple present. Simple present adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Tidak bermakna lagi atau sedang, sudah atau pernah, lalu atau lampau, dan akan atau mendatang. Nah, ada 2 contoh kalimat. Kalimat pertama yaitu activity. Saya membuat video pembelajaran setiap hari. Nah, di kalimat ini tidak terdapat makna lagi atau sedang, tidak terdapat makna sudah atau pernah, dan tidak terdapat makna lalu dan akan. Nah, karenanya ketika kalimat ini diubah ke dalam bentuk bahasa Inggris, maka pola kalimat yang digunakan ialah simple present yang verbal. Dan selanjutnya, di contoh yang kedua yaitu contoh non-activity. Contohnya, saya adalah seorang mahasiswa. Nah, di kalimat ini tidak terdapat makna lagi atau sedang, sudah atau pernah, lalu, dan akan. Karenanya ketika kalimat ini diubah ke dalam bentuk kalimat bahasa Inggris, maka pola kalimat yang harus digunakan ialah simple present nominal. Nah, tenses yang kedua ialah present continuous. Present continuous ialah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang bermakna lagi atau sedang. Tidak bermakna sudah atau pernah, lalu atau lampau, akan atau mendatang. Karenanya kata lagi atau sedang di sini tidak saya coret. Nah, contoh kalimatnya, contoh kalimat activity yaitu saya sedang membuat sebuah video. Nah, di kalimat ini terdapat makna sedang. Apakah di kalimat ini terdapat makna sudah atau pernah? Tidak. Apakah di kalimat ini terdapat makna lalu atau lampau? Juga tidak. Dan di kalimat ini juga tidak terdapat makna akan atau mendatang. Karenanya, ketika kalimat ini diubah ke dalam bentuk kalimat bahasa Inggris, maka pola kalimat yang digunakan ialah present continuous yang verbal. Dan contoh yang kedua ialah saya lagi membuat sebuah video. Nah, di kalimat ini terdapat makna lagi, tidak terdapat makna sudah atau pernah, lalu atau lampau, akan atau mendatang. Karenanya ketika kalimat ini diubah ke dalam bentuk kalimat bahasa Inggris, maka pola kalimat yang digunakan adalah present continuous verbal. Nah, tenses yang ketiga ialah present perfect. Present perfect ialah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang bermakna sudah atau pernah. Tidak bermakna lagi atau sedang, lalu atau lampau, akan atau mendatang. Karenanya kalimat sudah atau pernah di sini tidak saya hapus. Nah, contoh kalimat present perfect yang activity yaitu saya sudah membuat sebuah video. Nah, di kalimat ini terdapat makna sudah. Apakah di kalimat ini terdapat makna lagi atau sedang? Tidak. Apakah di kalimat ini terdapat makna lalu atau lampau? Juga tidak. Dan di kalimat ini juga tidak terdapat makna akan atau mendatang. Karenanya, ketika kalimat ini diubah ke dalam bentuk bahasa Inggris, pola kalimat yang digunakan ialah present perfect yang activity atau verbal. Nah, contoh kedua kalimat non-activity atau nominal ialah saya pernah jadi siswa SMA Nurul Jadid. Di kalimat ini tidak ada makna lagi atau sedang, lalu atau lampau, akan atau mendatang. Karenanya ketika kalimat ini diubah ke dalam bentuk bahasa Inggris, pola kalimat yang digunakan ialah present perfect yang nominal. Nah, tenses yang keempat ialah simple past. Simple past ialah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas atau non-aktivitas yang bermakna lalu atau lampau. Tidak bermakna lagi atau sedang, sudah atau pernah, akan atau mendatang. Karenanya kata lalu atau lampau tidak saya coret. Nah, terdapat 2 contoh di sini. Nah, contoh kalimat activity yaitu
Minggu lalu saya membuat 2 video pembelajaran. Nah, di kalimat ini terdapat makna lalu, tetapi tidak terdapat makna lagi atau sedang, sudah atau pernah, akan atau mendatang. Karenanya, ketika kalimat ini diubah ke dalam bentuk bahasa Inggris, pola kalimat yang digunakan ialah simple past verbal. Dan contoh kalimat non-activity yaitu 2 tahun yang lalu saya masih siswa SMA. Nah, di kalimat ini tidak terdapat makna lagi atau sedang, sudah atau pernah, akan atau mendatang. Karenanya, ketika kalimat ini diubah ke dalam bentuk kalimat bahasa Inggris, maka pola kalimat yang digunakan ialah simple past non-verbal atau non-activity. Nah, tenses yang kelima ialah past continuous. Past continuous ialah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang bermakna lagi atau sedang yang terjadi di masa lalu atau lampau. Nah, contoh kalimatnya yaitu kemarin itu saya lagi membuat video ketika kamu menelpon saya. Di kalimat ini terdapat makna kemarin yang berarti lampau, merupakan past. Dan di sini juga ada makna lagi yang berarti sedang atau continuous. Karenanya ketika kita merubah kalimat ini ke dalam bentuk bahasa Inggris, maka pola kalimat yang kita gunakan ialah past continuous yang verbal. Nah, tenses yang keenam ialah simple future. Simple future adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas atau non-aktivitas yang bermakna akan atau mendatang. Tidak bermakna lagi atau sedang, sudah atau pernah, lalu atau lampau. Contoh kalimat activity ialah besok saya akan membuat 2 video lagi. Nah, di kalimat ini terdapat makna besok. Akan tetapi lagi di situ tidak bermakna sedang, melainkan mengulangi aktivitas yang sama. Nah, jika kalimat ini diubah ke dalam bentuk bahasa Inggris, maka pola kalimat yang digunakan ialah simple future verbal. Contoh yang kedua ialah besok saya sangat sibuk. Kalimat ini merupakan contoh kalimat non-activity. Dan di sini tidak terdapat makna lagi atau sedang, sudah atau pernah, lalu atau lampau. Karenanya, ketika kalimat ini diubah ke dalam bentuk kalimat bahasa Inggris, maka pola kalimat yang digunakan ialah simple future nominal. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan untuk video pembelajaran lebih detailnya akan dijelaskan di video selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.